Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada minggu kemarin, kalian sudah menulis dan mencatat teks deskripsi. Dan pada kali ini, Ibu akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, ciri-ciri dan tujuan, beserta struktur teks deskripsi, dan contoh dari menganalisis struktur teks deskripsi. Baiklah, kita pahami dan simak baik-baik ya anak-anak. Pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah paragraf atau teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu, secara apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Coba Ibu tanya, pernahkah kamu melihat atau mendengar mengenai teks deskripsi ini? Kalau belum, akan coba Ibu jelaskan. Pernahkah kalian melihat sebuah acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik? Atau pernahkah kamu membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Atau kalian pernah tidak melihat sebuah acara mengenai masakan Indonesia, masakan-masakan daerah ataupun internasional? Pernah atau tidak? Nah, itu adalah beberapa contoh dari teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu dapat ditemukan di mana saja ya, baik di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film ataupun cerpen, majalah perjalanan, ataupun program televisi tentang jalan-jalan, kuliner, dan sebagainya. Nah, jadi deskripsi itu adalah penggambaran suatu objek, tempat, peristiwa tertentu yang didengar dan dirasakan ya, sehingga kalian sebagai pembaca itu seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis ataupun penceritanya. Kemudian yang kedua, ciri isi dan ciri tujuan teks deskripsi. Yang pertama yaitu ciri isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek yang kita perhatikan ya, yang menggambarkan secara konkret yang memang benar-benar ada dan terjadi. Kemudian ciri yang kedua yaitu ciri tujuan. Ciri tujuan teks deskripsi itu menggambarkan dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek yang diperhatikan dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret-konkretnya yang mungkin ada pada suatu objek dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakannya. Nah, itu merupakan ciri isi dan ciri tujuan dari teks deskripsi. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi. Ada 4 ya yang menjadi bagian dari struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu judul. Judul itu untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Kemudian yang kedua identifikasi, yang merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Dan di dalamnya itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi bagian atau klasifikasi, yaitu berisikan urutan atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Berisi perincian bagian objek apa yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Kemudian yang keempat yaitu penutup,
yaitu kesimpulan atau sebuah rangkuman dari penjelasan yang disampaikan. Nah, itu struktur dari teks deskripsi ya. Jadi ada 4. Yang pertama yaitu judul, yang kedua identifikasi, yang ketiga yaitu deskripsi bagian atau klasifikasi, yang keempat yaitu penutup. Nah, pada kali ini kita akan menganalisis struktur dari teks deskripsi Si Bagas Kelinciku. Si Bagas Kelinciku itu merupakan judul ya. Judul dari teks deskripsi. Untuk mengetahui apa isi dari teks deskripsi tersebut. Nah, kira-kira sudah tahu belum? Dari judul ini akan menceritakan mengenai apa? Yaitu akan menceritakan atau mendeskripsikan mengenai si Bagas. Siapa itu si Bagas? Yaitu kelinci, seekor kelinci. Nah, itu dari judul. Kemudian struktur yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu, matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Kenapa dinamakan dengan identifikasi? Yaitu di sini merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Di dalamnya berisi nama objek, yaitu siapa tadi? Kelinciku si Bagas ya. Lokasi atau sejarah lahirnya atau makna nama dan pernyataan umum tentang objek. Nah, ini yang dinamakan dengan identifikasi. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Nah, ini yang dinamakan dengan klasifikasi atau deskripsi bagian, yaitu berisikan urutan atau bagian-bagian dari pembahasan topik yang akan dibahas secara rinci dan jelas. Nah, berisi perincian bagian objek apa yang dilihat, didengar maupun dirasakan. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penutup. Bagas memiliki perilaku yang unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Nah, itu merupakan struktur yang terakhir yaitu penutup, yaitu kesimpulan atau sebuah rangkuman dari penjelasan yang disampaikan. Sekian pada kali ini, kita hanya menjelaskan mengenai definisi, ciri isi dan tujuan, kemudian struktur dari teks deskripsi. Sekarang kalian akan menganalisis teks deskripsi dari teks Ayahku Panutanku. Ya, silakan mengerjakannya.